Dimaksudkan bahwa kemanapun kita berada, ketika menjalankan puasa, yakin bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat hukumnya juga wajib, maka jangan sekali-kali masuk di bulan Ramadan justru tidak zakat. Yang artinya godaan sebenarnya tidak ada. Tetapi ulama-ulama di Indonesia mengartikannya bagaimana? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa ada godaan? Karena pekerjaannya asyaitan adalah menggoda. Menggoda siapa? Manusia. Maka ketika kita yakin dengan yang gaib, ya, dimaksudkan bahwa kemanapun kita berada, ketika menjalankan puasa, yakin bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndelik ten pundi kemawon konangan dening Gusti Allah. Di meneng-meneng ning sentong napa? Njerutuk napa? Tetap diketahui oleh Allah. Jadi kalau kita kemana-mana di bulan Ramadan selalu ingat kepada Allah, berarti semangat Al-Baqarah ayat 3 itu sudah masuk. Berikutnya adalah semangat untuk menegakkan sholat. Kita tahu sebelum Ramadan sholat sudah wajib dilaksanakan. Maka memasuki bulan Ramadan kita harus memperkuat puasanya dan juga memperkuat sholatnya. Di bulan Ramadan yang wajib tidak hanya puasa, di dalamnya juga ada pelaksanaan sholat yang hukumnya juga wajib. Maka untuk mencapai la'allakum tatakun, selain menjalankan puasanya itu sendiri, kita juga harus menjalankan sholatnya dengan bagus. Dilanjutkan dengan menafkahkan sebagian hartanya kepada orang yang punya hak untuk menerima. Ya, infak, sedekah, ya, zakat. Zakat hukumnya juga wajib, maka jangan sekali-kali masuk di bulan Ramadan justru tidak zakat. Yang harta bendanya belum sampai nisab, belum sampai haul, diperbesar, disemangati, kualitasnya ditingkatkan tentang infak dan sedekah. Ada hadis Nabi berbunyi begini, tabassumuka fi wajhi akhika sedaqatun. Saya ulangi lagi, tabassumuka fi wajhi akhika sedaqatun. Senyummu, ya, senyummu ke hadapan temanmu adalah sedekah. Senyumnya saja dinilai apa? Sedekah. Senyumnya orang kepada orang lain itu dinilai apa? Sedekah. Apalagi ada orang dengan sedekahnya bisa membuat orang lain tersenyum. Analisanya seperti itu. Apa yang dilaksanakan oleh Nabi banyak sekali yang berbunyi pernyataan motivasi. Motivasi dari Nabi juga dikandung maksud supaya kita melaksanakan sesuai dengan perintahnya. Setelah itu sidang jamaah yang kami hormati, kita juga punya keyakinan kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan yakin kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Apa? Zabur, Taurat, Injil. Zabur diberikan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin kepada keempat-empatnya. Hanya saja khusus keyakinan kepada kitab suci Al-Quran, kita harus memiliki keyakinan yang benar. Artinya kita yakin bahwa Al-Quran itu yang memberikan petunjuk kepada seluruh manusia.
Yang kedua, Al-Quran yang bisa menjelaskan atas petunjuk-petunjuk yang datang sebelumnya. Jadi untuk belajar tentang Zabur, Taurat, Injil cukup mendalami yang disebut dengan kitab suci Al-Quran. Jadi kita tidak ada kewajiban untuk mendalami kitab sebelumnya. Yang penting yakin bahwa sebelumnya ada Taurat, Zabur, Injil. Tapi kita tidak diperintahkan untuk mendalami, kita cukup mendalami Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kitab suci yang turun sebelumnya. Yang ketiga, wal furqan, yang membedakan antara yang benar dan yang salah, yang membedakan antara baik dan buruk, yang membedakan antara yang hak dan yang batal. Kalau kita pernah belajar tentang logika, etika, estetika. Logika itu bicara tentang benar salah. Maka benar salah sebagai muslim kembali kepada Al-Quran. Etika baik buruk, untuk menentukan ini baik buruk, kita kembali kepada Al-Quran. Estetika indah dan tidak indah, kita harus kembali kepada Al-Quran. Jadi ada perbedaan antara yakin kepada kitab suci Al-Quran dengan kitab suci sebelumnya. Maka nanti kita di bulan Ramadan hendaknya rajin membaca Al-Quran. Dalam satu kitab judulnya Buyut Latat Huluha As-Sayatin. Buyut Latat Huluha As-Sayatin. Rumah-rumah supaya tidak kemasukan as-syaitan. Jadi sebenarnya Allah itu sudah memberikan nur kepada semua manusia. Cahaya nur itu. Tetapi ada makhluk Allah yang tidak senang apabila kita mendapat nurnya Allah, namanya as-syaitan. Jadi as-syaitan itu pekerjaannya apa? Menghalangi. Maka kita kalau menerjemahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sebenarnya terjemahnya a'udzu, aku berlindung, bi kepada Allahi, Allah, min dari asyaiton, setan, ar-rajim, terkutuk. Terjemahnya sebenarnya begitu, tetapi dalam terjemah di Indonesia ditambahi apa? Godaan setan. Yang artinya godaan sebenarnya tidak ada, tetapi ulama-ulama di Indonesia mengartikannya bagaimana? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa ada godaan? Karena pekerjaannya asyaiton adalah menggoda. Menggoda siapa? Manusia. Ibu-ibu beserta jamaah yang kami hormati, jadi semangat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Insya Allah kalau ini kita laksanakan, mohon maaf ya, tafsir yang kami baca namanya Tafsir At-Tanwir Juz 2, jilid 2. Di sana memang dinyatakan bahwa semangat itu ada dua macam. Malam hari ini kita sampaikan yang 2 sampai 5. Besok di waktu yang akan datang bisa kita sampaikan yang Ali Imran 133 sampai 135. Jadi untuk mencapai supaya la'allakum tatakun, kuncinya bahwa pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan itu dengan keimanan yang kuat, tetapi juga ada unsur namanya solidaritas sosial. Maka dulu pernah ada konsep namanya tauhid sosial. Imannya kuat tetapi terimplementasi ke dalam kehidupan bermasyarakat secara baik. Sholatnya kuat, puasanya kuat, tapi mengetahui lingkungan dari sisi ekonomi kurang, kita keluarkan infak kita keluarkan zakat kita keluarkan sedekah kita. Insya Allah dengan seperti itu, maka nantinya kita akan mendapatkan derajat la'allakum tatakun. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.